Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, Soras, Merdeka, Maju Jua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Semoga 2022. di tahun 2022 ini semua semakin maju. Ya, Abang kan pakar feng shui. maju. Apa perut maju? PSMS maju. PSMS nggak bakalan maju tuh. PSSI PSMS maju. bubar kok maju? Hah? Udah bubar kok. Oh iya, nggak bisa maju lagi Timnya dong. bubar. Oke lah, Timnya timnya yang bubar. Bukan klubnya bubar. Baik, bubar. Tribuners. Yang masih kayak gitu aja orangnya. Oke. Nggak akan maju. Ya artinya kan nanti manajemen baru, itu maksudnya Pak. Ada kan pembinanya sama. Oh gitu. Persoalannya kan di situ. Wah, dendam kali ya kan? Betul. Iya iya. Persoalannya oke, itu oke. udah kayak apa? Oh, Udah kayak PT. Tapi kan Majelis kalau Taklim. sekarang katanya ini bang. Majelis Taklim lah yang ada pembina Oh, iya, iya. sama OKP. Oke, Betul. ya. Organisasi ya. BKM pun ada pembina, Pak. Ah, BKM kan? BKM menjadi. Pembina itu orang yang dituakan, apa yang dibilangnya ya oke. Cuman Oke. di organisasi kalau pembina fungsinya jarang. Iya. Jarang iya, berlaku. Oh, sini. Nggak di. Di sini lain. Ya sama lah kayak aku dulu pengurus BKM, Bang. Nggak pernah aku minta konsul-konsul sama Mana? orang. Iya makanya cuman Pokoknya hanya nama. itu kewenangan ketua. Iya. Buat apa kalau ada ketua kita harus minta? Ini ketuanya ditunjuk dan melapor sama Pembina. pembina kan salahnya di situ. Oh, kalau itu betul lah Tapi majelis taklim. berarti. Ini tim bola atau apa kan? majelis taklim. Majelis taklim. Udah nggak usah dipikirkan. Oke lah, baik, Biar aja. Tribuners. Ya. Gue lista nggak berani Nggak berani dia masih trauma dia. Masih trauma ya. Iya. Oke. Kita harus semangat karena ini tahun harimau. Oh iya dong. Tahun harimau nih ya. Berat sih harimau. Ya, masalahnya kita kalah di Piala Harimau. Piala Tiger gitu. Piala Harimau kita kalah, Bang. Harimau asli kalah, harimau Hah? Malaya. Harimau mana? Harimau Malaya. Itu berarti harimau ompong, Bang. Iya. Masalahnya pertandingannya tahun lalu tuh masih tahun tikus. Tikus. Oh. Ya. Oh. Berarti bisa di Masuk ke 2002? Itu kan pertandingan 2022. Analis apa 2020. ini? Enggak, berarti kekalahan Indonesia kemarin itu bisa kita maklumi karena bukan di hari hanya, kan gitu, Bang. Iya. Tapi menurut Pak Emon kenapa lah kalah itu? Ya karena bukan di hari hanya, Bang. Jadi maklum aja kita kalah. Karena itu pertandingan harus digelar di 2020. Berarti pakai Feng Shui Jawa ya, Apa Primbon itu? Jawa ya. Dia kalau nggak di harinya nggak akan bisa Nggak menang akan juga. nggak akan apa dia apa champion lah pokoknya. Tapi Bang, kita sedikit ngulas tentang pertandingan leg kedua kemarin ya, Bang. Kok Leg pertamanya Dari leg pertama. Leg Dari pertama leg pertama. Rabu. Soalnya leg pertama kalah, kalau leg kedua ini kan seri kan. Nah, pertanyaannya kan itu, kenapa bisa 4-0 kalah? Ya karena nggak ada balasan karena 4-0. Pan babak pertama 1-0. Sama 1-0. Babak pertama 1-0. Ya. Jadi kalau Beban, aku, Bang. kalau aku sih ngeliatnya gini dia, Thailand itu dia sama kayak pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dia bermain ketat dan dia berusaha mendikte gitu kan. Maksudnya kita mainnya slow aja gitu kan. Nggak beban mainnya, nggak Sementara beban. kayaknya timnas Indonesia itu nyerang kan Bang ya, bermain terbuka gitu kan. Tapi timnas Thailand berusaha santai gitu, dia nggak mau ikut ke bawah suasana kan gitu kan. Nah akhirnya terciptalah satu gol itu Kepanikan itu. lumayan cepat kan Iya, gitu kan. Menit ke-7 Walaupun berusaha tenang pemain Indonesia tapi nggak bisa juga. beban ya. Gitu. Kalau menurut Masuk 2-0 udah mulai kacau. 3-0 udah 4-0 udah. kalau menurutku bukan tenang malahan. Panik. Iya, maksudku nggak tenang lagi gitu setelah Enggak, dari awal udah nampak paniknya. Dikasih bola, di pressure, hilang. Terbalik kayak kita main dulu waktu di fase grup kan. Kan pressure kita kan kenceng kan gitu kan ke tim Kamboja, Laos. Mungkin karena lawannya Kamboja sama Laos. Iya. Karena lawannya itu, Itu mah. Kalau proses gol Berarti kan Thailand PD-nya itu nggak ada begitu jumpa Thailand. Hilang. Kan? sebenarnya kalau dibilang seolah-olah masalah apa, katanya kan kita sudah sering ketemu sama Thailand kan. Ya bisa jadi itu berpengaruh, tapi ini kan pemain-pemain yang belum pernah ketemu ya kan. Jadi sebenarnya Ada beberapa lah. Pas Opera Piala Dunia. Yang Iya. terakhir. tapi kan banyak Seri yang itu kan? Seri. Seri. banyak yang nggak punya apa ya pengalaman, walaupun katanya di Thailand satu ini turnamen, pemain-pemain ya. senior yang sudah usianya hampir 30-an banyak kan gitu kan. Tapi nggak kita pungkiri lah, memang kena mentalnya kemarin tuh leg pertama. Iya, itu. kalau aku sih memandang puncak kesalahan awalnya itu di gol cepat itu.
Gol awal tuh. Down terus ya. Langsung down. Iya, iya Bang. Bukan down, sebenarnya bukan down, tapi jadi rusak semua strategi. Strategi. Nah, penyakitnya Indonesia itu seperti itu. Oh. Seperti ketika melawan Singapura di babak semifinal, itu justru ketika Singapura main kena kartu merah, itu jadi kacau pemain Indonesia. Oh. Kartu merah pertama tuh kacau, seri, jadi 1-1. Iya. Kartu merah kedua, kacau lagi, kena. Seharusnya yang kacau kan Seharusnya Singapura. Singapura. Maksudnya Seharusnya. kacau dalam artian Kacau dalam pengen artian- cepet-cepet Iya, gitu jadi nyerang. Oh. tidak tertata lagi. Seperti kemarin waktu final pertama, itu strategi yang diturunkan sebenarnya pas kalau menurut. Hampir sama yang dipakai strategi Lawan melawan Vietnam. Iya. di babak Penyisihan. penyisihan. Indonesia ingin main safe, main bertahan dulu. Kalah 1-0, 2-0 nggak apa-apa, bisa terjadi Di leg babak kedua misalnya kan. Nah, tapi ketika dalam waktu kurang dari 2 menit sudah gol, nah itu di lapangan pemain itu merasa, aduh baru 2 menit udah gol nih kata kan. Nah, jadi pingin keluar menyerang, nggak disiplin lagi di bawah. Nah, tapi begitupun di babak pertama itu masih steady mainnya. Kalau menurutku masih enak mainnya. Indonesia bisa dapat 2 peluang termasuk dari Dewangga ya, yang tinggal di depan gawang tendang mulai Lambung. atas. Nggak balik juga tuh bolanya kan? Balik. Balik apa yang ambil bola. Benturan bolanya soalnya. Nah, tapi di babak kedua, nah itu perkaranya di situ. Menurutku di pergantian pemain Di babak kedua kan langsung tiga pemain dong masuk kan? 2. 2. Si Fahrudin dikeluarkan, masuk Elkan Bagot. Satu lagi siapa ya? Egy kan masuk kan? Egy ya? Egy langsung masuk di babak kedua. Iya, Egy langsung masuk. Tapi yang digantikan Rahmat Irianto kan, aku pikir itu agak riskan ya kalau menurutku di situ. Padahal masih 1-0, ya kan? Masih 1-0. Ketika mereka masuk, Thailand punya keleluasaan untuk bermain di tengah dan itu Benar. habisnya di situ. Elkan Bagot kalah Kalah speed ya. kalah speed. Kalah speed dia. Betul. Dan dengan keluarnya Rahmat Irianto itu nggak ada lagi tutup di tengahnya. Itu gol kedua, gol ketiga Thailand itu murni betul-betul kesalahan dari Evan Dimas. Betul. Kamu. Nggak langsung Karena dia nutup nggak dia. nutup bola. Iya benar. Si Cenatip itu Nah kalau bawa dari Titipan. sisi kanan, ya lah pasti dari ujung sana kosong, nggak tahu Indonesia. Betul. Thailand Dan- sama malah. Dan satu lagi kelemahannya itu si Pratama Arhan itu tidak main. Tidak main. Karena Benar. Arhan. akumulasi kartu kuning. Dewa nggak Yang ketika pemain masuk- terbaik, Iya, pemain muda pemain terbaik muda ya. terbaik. Nah, ketika Dewa nggak ketika bermain di tengah itu keren betul kan, Ya. solid apa semua. Tapi ketika main di pinggir, Habis. dari situ semua Thailand Iya. memulai serangan. Gol pertama, gol kedua, gol ketiga itu Dari kanan. semuanya dari sisi kiri. Kiri Indonesia, iya. Jadilah 4-0. Iya. Ya, ini udah Ketika sudah 4-0 ya sudah kasih selamat saja. Sudah habis itu bang. ya? udah dipegang saudara Sudah. piala itu saudara. Iya, Tapi Tinggal bawa aja belum ya, pegang aja ya. Tapi dari prediksi Bung Liston di tebas yang kemarin itu kan Benar. memang ada keraguan ya, terkait Tapi- dengan tapi aku nggak nyangka sampai 4-0 Iya, itu betul. intinya. kalahnya tetap nyangka gitu ya. Ya bisa diprediksi seperti itu. Maksudnya kita berharap di pertandingan kedua itu agak seru gitu Betul. bang. Tapi ternyata ya begitu. Tapi mental juaranya Thailand itu tetap masih ada lah ya. Oh, iya sangat, dong. sangat. Pasti ya, Kalau Bang. Thailand itu iya. Karena- Tapi ketika sebelumnya pun melawan Vietnam kan Iya. mereka begitu. Iya. Di pressure habis-habisan tenang. Karena ini Indonesia juga mainnya. kayaknya tim yang sudah lama ya, maksudnya sudah sering Sudah bermain, solid ya. gitu ya, sudah tahu pergerakan kawan masing-masing tahu kan gitu kan. Itu Lihat dari kemarin kayak gitu. mereka mulai sebagian besar itu mulai terbentuk di tahun 2016. Ih, 25 tahun ya. Sokratip, Terasil Daunga, Titipan, Titipan Iya, ini. Dia titipan. pemain titipan. pemain Titipan. Ada di joknya tuh kan yang kayak lagunya yang lagi viral itu kan bang. Aku titipkan ke kemenangan Thailand itu. Tapi memang di awal pertandingan leg pertama itu bang, tak kenapa bang, aku lebih cenderung ke Thailand. Oh iya, mama kayak orang Thailand tuh. Makanya Nggak babi. pas gua aku kemarin pakai baju kaos Thailand ya kan. Karena itu memang kalah. Waktu jadi. nobar yang sama itu mak. Mama nggak dipukuli orang itu. Makanya aku heran, ini kok aku aja pendukung Thailand, yang lain nggak ada. Tapi memang gol-golnya itu bang fantastis sekali bang, yang 4-0 itu. Terskema semua. Skema golnya, kan, ya. jadi ya wajar kita menerima kekalahan itu ya memang
Ya tapi itu Kayak mau bilang kalah mental di luar ya kan. Iya. Dari gol perdana itu, gol cepat lah ya. gol cepat itu. Tapi gol kedua dan gol ketiga itu memang mungkin ada baiknya juga kalahnya telat kayak gini. Jadi nggak konfliknya nggak merembet kemana-mana. Betul. Kalau ada aja salah selain ya kan. Ada aja di salah Jadi kalau, ya kan. kalau misalnya kalah cuma 1-0. 1-0 apa kan, ini kan perang terus ini di medsos, di panas terus ini kan. Iya. Artinya kan di kekalahan leg pertama itu kita orang Indonesia biasa bang. Kita ambil hikmahnya. Masih ada leg kedua kan gitu ya kan bang. Sama kalau kita misalnya. walaupun nggak logis. Nah oke, rupanya pas di leg kedua imbang. Tapi memang ada secerca harapan di gol perdana, gol cepat juga itu. Gol cepat. Di babak pertama itu bang, gimana? Kok bisa jadi berbalik imbang itu bang? Apa yang salah di situ? Babak keduanya. Di leg kedua itu. Leg kedua kan Indonesia Final dulu kedua kan ya. kita gol. Iya lah, artinya kan final kedua itu kan ada Sebenarnya agak motivasi kita bisa mencurigakan membalikan juga harga, sebenarnya itu, membalikan. Maksudnya begini, kalau skor. kita lihat Thailand bukan mencurigakan dalam artian ada konspirasi atau bagaimana. Tapi kayaknya sudah agak longgar gitu bermain. Karena Thailand ini kita lihat selama ini kan dia suka clean sheet ya kan sebenarnya. Pertandingan pertamanya nggak ada gol. Lawan Vietnam kemarin Nggak ada gol. nggak ada gol gitu maksudnya. Thailand itu Nggak ada kebobolan maksudnya. apa ya? Mungkin mengantisipasi Indonesia melakukan serangan-serangan frontal. Itu sejak awal memang mencoba memainkan bola-bola apa ya? Pendek. Posisi. Posisi. Main position ball atau santai itu. Coba karena di babak pertama itu Indonesia betul-betul Menguasai. bukan betul-betul press habis gitu ya. Jadi mereka sempat goyang. Betul. Beda sama di babak kedua kan. Babak kedua mereka sudah jauh lebih tenang. Tenang ya. Dan terbukti memang Indonesia ngepres gimana pun mereka tetap Udah tetap tahu. jago. Dan bisa mencetak 2 gol malah Iya. secara cepat. Tapi di babak pertama itu memang mereka awal-awalnya masih menimbang Mungkin belum panas ya, belum panas gitu. Melihat situasi bagaimana. Indonesia nggak melihat situasi lagi. Betul. Mau Mau nyerang aja. kalah 10-0 pun Nggak biasa masalah, aja, kan. nggak ada bedanya kan. Benar. Yang penting serang terus, gas terus ya kan. Akhirnya ya jadi seperti itu. Memang betul-betul kayak main timpang sebelah tuh. Untuk pertama kalinya barangkali Indonesia bisa menguasai bola 65% melawan Thailand. Nah, kan. Hampir 70 malahan sempat Di babak pertama. di babak pertama. Tapi di menit keberapa gitu ya? Sampai Terakhir, menit ke ya. 30 Iya. gitu kan. Berbalik ya. Dapat bola. Lepas Thailand langsung curi, boom. dapat bola curi lah. Iya. Gila namanya tuh kan. Timbul motivasi mereka ya bang. Babak kedua itu mungkin pelatihnya itu si Mano, siapa namanya? Paul King. Paul King. Orang Jerman, separuh Brazil. Dia Bukan Inggris ya. bukan Jerman. Dia melakukan pergantian yang cerdas. Dia memakai cara Sintayong juga. Habis Babak babak kedua. sekali 3 ganti. 3 dimasukkan ya. Sekali 3 ganti. Dan memang yang 3 itu memang berpengaruh sangat besar. 2 diantaranya nyetak gol. Iya. Yang rambut apa sih? Kayak ayam kalkun gitu. Itu kan pemain inti seharusnya Iya, itu. pemain Kan? inti. Jadi menurut abang di pertandingan leg kedua itu timnas Indonesia itu namanya mission impossible juga. Mission Maksudnya impossible. memang maksudnya memang berharap masih ada gitu. Ya mungkin terinspirasi Barca lawan PSG. PSG kan disama-samakan memenya tuh. Iya. Barangkali kan semangat itu barangkali yang ditanamkan oleh Sintayong bahwa kalah 0-4 ini masih bisa, kan berarti habis. Contohnya ini gitu. Barca Lawan PSG. Iya. Satu lupa dia bawa di situ ada Messi, ada Suarez, ada Neymar. Iya. Waktu itu, ya kan? Waktu itu. Dan main di kandang Barca, di Camp Nou, beda dia. Atmosfernya kan beda. Orang ketika masuk Camp Nou itu udah lain ya. Udah kalah setengah duluan istilahnya. Jadi bisa disimpulkan kekalahan Loh, tapi Indonesia itu bang. memang ini ya, itu di sisi kita kalah kan, tapi di sisi lain kan kita kagum sama pemain-pemain ini. Nggak ada Kagum rasa, dari mananya bang? ya nggak ada rasa udah menyerah gitu loh. Iya. Bisa tersugesti, barangkali dia tersugesti sama si Sintayong. Sintayong. Ini Barcelona aja bisa gitu kan. Dan orang tuh, oh iya bisa. gitu. Bisa orang tuh betul-betul. Dan mainnya kayak nggak apa ya istilahnya, kayak nggak mengalah lah gitu ya. gitu. Betul. Main terus 4-0 masih bisa. Ya, kalau kita akui juga kan fisiknya berarti kan bagus kan? Fisiknya luar biasa. Iya, bagus ya. Bi. Bagus. Gol 1-0 makin gila mainnya. Luar sana sini. Benar. Tapi babak kedua nggak bisa lagi. Babak kedua Lemah udah ya. mulai jalan. Udah santai Iya. Thailand mainnya.
Mungkin udah ada arahan juga itu, udahlah, Iya. nggak usah press Iya, kali. Thailand itu sempat panik. Babak pertama itu sempat panik. Panik ya. Betul. Dan kita menikmati kepanikan Kepanikan Thailand mereka itu. ya. Dan itu tidak dimanfaati maksimal oleh tim kita ya. Bukan Gimana? tidak maksimal, memang nggak bisa gol. Memang nggak bisa gol ya. Berarti nasib lah Sudah ya. dimanfaatkan, Iya. betul-betul. Cuma nggak bisa gol. Itu setidaknya ada dua kan, dua peluang. Dan satu yang kita kira itu penalti, tapi nggak penalti. Ya kan, babak pertama. Babak Iya. kedua juga ada dapat satu yang jatuh, ya Nggak penalti. juga, ya kan. Iya. Ya itu peluang pun banyak juga, lumayan juga peluang kan. Banyak. Begitu masuk si apa ya, Irfan Jaya, nah juga peluang dia kan. Peluangnya banyak, tapi golnya malah dari Egy yang tidak kita sangka Iya. itu gol ya. Iya, iya. Dasar gol. Ya, memang tipe-tipe gol Messi. Tipe gol Messi. Dia pengen kayak jadi Messi memang. Memang iya, gaya-gayanya apanya. Kan dia sering disepelekan masalah tinggi badan. Terus dia langsung ngambil contoh Messi. Ah, Messi aja bisa. Messi aja kecil, gitu. Tapi kemenangan Thailand waktu itu tidak dirayakan secara sumringah, Bang. Mungkin merasa mereka ya udahlah. Dia pun sama-sama letih juga ya kan, Bang. Artinya euforia mereka itu Bang nggak terlalu berlebihan Enggak, sampai karena guling-guling atau apa Udah gitu. biasa Thailand. Udah Juara. biasa menang. Udah 6 kali kan. Karena kita nonton di TV Indonesia. Kalau di TV Thailand khusus guling-guling orang itu. Itu dia bedanya. Iya. Tapi banyak selain juara ini kan banyak gelar-gelar hiburan. Hiburan, Itu pemain dapat Indonesia terbaik. semua. Nah, Indonesia semua itu kan ini Termasuk aja. Bagus lobby fair Iwan Bule play ya. Tim fair play. Ya ini kontroversial. Kartu kita paling banyak kan? Maksudnya bukan masalah itu, tapi kan banyak misalnya yang kontroversi si apa Mangku Alam itu, Nah, yang dia kayak ngejek pemain Singapura, terus masalah kartu kuning juga, tapi dilihatnya bukan dari situ mungkin ya Bang, yang fair play ini Bang. Tapi seharusnya yang dapat fair play itu Malaysia. Malaysia ya. Iya, iya. Kok bisa gitu, Bang? Ya kalah 4-1 ya Karena- santai aja. Tapi kepemimpinan wasit gimana, Bang? Di final 1 Ya, dan 2 ini, Bang? menurut Kayaknya gua, cenderung- VAR itu mutlak lah sekarang kalau melihat ini. Oh, pakai VAR ya? Enggak pakai Enggak, semua enggak. kan. Tapi Enggak, VAR enggak. enggak ini juga, kemarin pertandingan Arsenal Manchester City Itu kan- dirugikan juga Arsenal. Enggak ditengok. Walaupun pakai VAR. Tapi ini keluar out of context. Jadi sekarang ini banyak perdebatan. Dibilang gini, percuma kalau ada VAR, tapi wasitnya goblok juga gitu. Ya tapi kan masih bisa lihat. Iya. Minta Ya, tapi time. kan Dia nggak mau lihat gitu. Bisa kan? masih penuh tafsir juga apa ini. Hmm. VAR. VAR ini harus penafsirannya harus diserahkan juga ke Ke wasit. wasit itu. Gitu. Tapi memang VAR ini Misalnya kalau kayak bisa tadi kan kita- dibuatkan misalnya- otomatis gitu. Ya, VAR ini. langsung Iya. kasih kesimpulan gitu. Iya, kesimpulan Oh, gitu. sendiri gitu. Tapi wasit itu kalau VAR ini wasit punya hak nggak untuk Tidak melihat gitu. bukan menyanggah apa yang disampaikan oleh wasit-wasit VAR di dalam. Karena kan VAR itu kan terhubung ke satu Iya. ruangan dan di situ ada sekitar 4 orang yang memeriksa Iya. itu. Hmm. Ketika mereka misalnya bilang penalti katanya kan, wasit bilang enggak, itu bisa nggak? Ya, tetap Nah. kewenangan wasit lah, Bang. Kemenangan. Apa tetap tetap kewenangan kewenangan wasit? wasit. Sebenarnya Bilang, masalahnya itu bukan cuma soal masalah ini ya. Kalau masalah offside itu mungkin kita bisa sama-sama nengok. Tapi misalnya pelanggaran misalnya di kotak penalti itu sebenarnya yang sering jadi perdebatan juga. Harus final atau tidak gitu ya kan? Itu. Nah, Ini itu maksud- mana yang kena duluan bolanya? Apakah Ya, memang tapi kan kalau lihat VAR kan bisa di slow down itu kan lambat, itu kan bisa. Iya, maksudku itu kalau di dalam ruang VAR itu kan, aku pernah lihat juga teknologinya itu. Iya, ada 4 orang dari situ. Itu ada 4 atau 5 kali Iya. ya, kayaknya Setiap 5. sisi dia ada. Nah, Tim karena jurinya lah mungkin ya, tim Bang. juri Iya, di iya, dalam iya. satu ruangan. Tinggal nanti wasitnya yang memutuskan. Deputi umpire kalau istilahnya. Iya, gitu. deputi deputi. umpire. Mereka berlima karena supaya ganjil ya. Kalau voting suara. Oke, Iya. ya. Nah, masalahnya mereka kan bisa melihat situ dari berbagai sisi. Oh, ini penalti. Iya. Nah, ketika yang di 4 orang itu memutuskan ini penalti, itu kan disampaikan sama wasit di bawah. Betul. Pakai earphone. Iya, Iya, penalti iya. gitu. Set, itu penalti kan. Oke. Bisa nggak kira-kira wasit bilang Nggak. wasit Nolak berpendapat Nggak tahu. memegang pendapatnya Sendiri bisa kalau Oh aku. tidak ini katanya kan, nggak penalti. Katanya. Hmm. Kan yang memutuskan dia di bawah. Betul. Nanti ketika ada pemeriksaan lebih lanjut, nah baru mereka dimasukkan ke pengadilan kan. Pengadilan olahraga. menurutku sih Kalau ya, gitu berarti nggak perlu ada VAR, Bang, kalau memang. menurutku pemutusnya dia juga. Pemutusnya Iya. dia. Cuma kan Iya. dia harus bertanggung jawab atas
Keputusannya. Keputusannya itu kan Nanti dia yang begitu, bertanggung iya. jawab kan, karena ketika muncul kontroversi. Iya, dia yang tanggung Iya. jawab. Kita sudah bilang, kami sudah bilang. Iya, final, betul. Dia nggak mau. Oke. Seperti itu. Tapi memang konteksnya yang ku bilang tadi Bung Iston. Iya. Ya udah kalau memang kita pakai VAR itu aja langsung yang menentukan secara sistem di apa itu loh Bang. Tapi VAR bisa salah juga kok. Iya. Di bulu tangkis misalnya. Iya. Bulu tangkis kan Nge-error juga dia. error. Error, Kemarin. error. Udah jelas itu bolanya out, dibilangnya masuk, Masuk. ya kan? Berarti Oke lah, kalau gitu kita terhubung sama siapa? Wasit. Coba tanya. siapa wasit nih wawancara? Ironi apa wasit dulu? Jadi itu juga tadi intinya begitu. Nggak terima Bukan, intinya. ini benar. Arsenal kemarin harusnya dapat Iya. penalti. Enggak terima. move on loh. Maksudnya begini, oke lah, jangan sampai ini teknologinya mahal kan, miliar-miliaran. Kita mau pakai itu ke Liga 1 juga. Iya. Ternyata tapi pelatihnya pun cawe-cawe. Kalau Liga 1 nggak usah lah, biarkan aja lah bergaduh. Kalau Tapi sebelum- Liga Indonesia yang lebih pengaruh tendangan sama pukulan. Masuk Nah, apa penalti shit, dam, oke katanya. Bang, itu kita kembali ke Nah, AFF. VAR. Jadi AFF yang untuk ke depannya ini kan tahun 2022 kan? Iya, tahun ini. Berarti tahun ini main lagi dong? Akhir tahun, ya. Akhir tahun main lagi ya? Jauh-jauh ngomong AFF. Lebih seru ngomongin Piala Iya, Dunia lah. maksud aku udah kita Piala Dunia selesai tahun ini ya? AFF Tahun ini Tahun ini juga. bulan Juni. kurang tahu. Iya, Juni. Biasa Juni deh. Iya. Tapi udah waktu dekat nanti ada AFF juga, U23. Nah, U23, bulan kita 2 nih ya? Udah kejauhan ini ngomong. Tapi soal pemain-pemain Indonesia yang sangat bagus-bagus ini kayaknya menarik juga dibahas ini, Bang. Dengar-dengar ada beberapa yang Empat orang ada. kayaknya segera menyusul main di liga luar negeri. Eropa. Anda setuju nggak ini? Oh, setuju Karena banget. kemarin gini Bang, Sintayong ngeluh waktu press conference dia bilang gini, ya oke lah, memang Thailand lebih bagus lah ya. Tapi dia ngaku kesulitan nyari pemain depan. Iya. Striker. Masalahnya itu striker dia bilang. Itu karena apa? Karena klub Liga Indonesia itu nggak suka pakai striker lokal. Iya, betul. Jadi nggak terasah lah mungkin ya. Nah, itu gimana menurut abang? Ya, betul. Memang kita lihat bisa di timnas sekarang yang strikernya itu kan sebenarnya di Liga Indonesia sendiri tidak terlalu menonjol kan. Benar. Dedik misalnya dari Arema, kemudian Yudo, Ezra itu Malian. apalah? bukan Naturalisasi lah ya, kan? Naturalisasi ya. Satu lagi siapa? Aku lupa. Ya ada 4 itu. Saking apa-apa Iya, ini iya. ya. Nah, ya, yang striker timnas ini di Liga 1 itu kan tidak menonjol kan. Yang menonjol itu malah yang striker asing. Iya, benar. Spaso. Jadi dari pertanyaan juga, apakah menurut abang ini langkah yang tepat gitu kan? Kemarin banyak juga perdebatan kenapa Spaso Sevic itu nggak dimasuki kan, kemarin kan ada juga pertanyaan itu. Sementara dia orang Indonesia walaupun dia Iya. sudah naturalisasi ya istilahnya ya, Spaso sama dan dia top scorer gitu. Iya, tapi dia kan sempat dipanggil untuk seleksi ya. Iya. Tapi menurut Sintayong dia tidak bisa bermain dengan pola yang Dia menginginkan. diinginkan oleh Sintayong. Dia pola bermain di klub sama bermain di Timnas. sini berbeda gitu kan. Mungkin dengan pola permainan dia di Liga 1 itu bisa. Tapi kalau bermain di internasional itu nggak bisa. Nggak sesuai sama itu. Tapi menurutku agak mencurigakan juga nih, Bang. Kenapa? Menurutku Tadi kayak curiga aja. Ya itu kan oke lah, itu kan secara teori dia bilang begitu. Tapi kan kita nggak tahu kenyataannya bagaimana Spaso ini pas di lapangan apa bener nggak nyetel kan gitu kan. Buktinya dia top scorer gitu loh, maksudnya. Tapi apakah mungkin Sintayong ini ya punya kayak apa ya misi tersendiri untuk mempromosikan pemain muda sebenarnya, pemain yang binaan dia gitu istilahnya. Kalau menurutku sih Spaso berapa umurnya? Spaso sudah aku kurang tahu juga tuh ya. Ya, mungkin Udah lama juga. proyeksi dia nggak itu. Memang proyeksi Sintayong ini pemain-pemain muda sih, rata-rata itu yang di atas 30 itu cuma 2 di Indonesia. Boniface sama siapa pemain? Fahrudin ya, siapa? Fahrudin kan. Kemudian yang 26 itu 26 atau 27 itu Evan Dimas. Yang lain itu di bawah 25 semua. Gitu. Tapi pertanyaan begini, kenapa kita nggak punya penyerang yang bagus?
Padahal kalau Apakah penyerang itu jadi penyerang itu sulit, beban mental lebih tinggi mungkin. Ya bisa jadi Ton, karena memang di kompetisinya sendiri, di klubnya sendiri itu memang lebih suka memakai striker asing. Gitu. Iya, Ini maksudku pernah terjadi juga di liga di negara-negara top Inggris. dunia. Inggris dulu kan. Inggris itu hanya siapa ya pas zaman kapan nih? zaman tahun pertengahan 2000-an. Yang jangkung itu, Emil Heskey. yang jangkung. Iya, Peter Crouch. zaman Emil Heskey, Peter Crouch. Peter Crouch. Itu kan bisa dikatakan British. bukan striker Murni. Kurang level top betul. dunia ketika kita bandingkan dengan striker lain pada masa itu di negara-negara lain. Memang tim Maksudnya pertanyaan begini loh Bang, kenapa kayak di tengah bisa kita banyak ya kan? Jadi back juga oke lah. ya karena kan? itu tadi, karena klub itu tidak berminat dengan jam striker terbang lokal. juga mempengaruhi. Ya kalau dulu kita kayak Rocky lo main lah dulu kan zamannya lah kalau kita deretkan striker-striker nasional. Nggak berminat sekarang. Gitu. Jadi klub-klub itu lebih Bambang suka Pamungkas ya kan. pemain-pemain asing. Sebenarnya dari dulu sih sebenarnya, bukan baru sekarang. Iya. sih. Nggak, Dari itu dulu. pertanyaannya kan apakah orang Indonesia ini kan sekarang gini Bang, ini sudah mulai muncul wacana lagi. Sudahlah, kita kayaknya memang Bubar gitu lagi. nggak cocok main sepak bola. Dia bilang begitu. Karena apa? Karena masalah fisik juga Indonesia itu lebih pendek rata-rata dan segala macam. Apakah karena itu gitu kan? Ini dia bagus-bagus kan Sekarang udah tinggi-tinggi Indonesia. Pak Rudin tuh, Pak Rudin ya misalnya, nggak usah Elkan Bagot. Pak Rudin tuh 190 loh tingginya. Badan dapat sadar, Ya, profesional tapi begini begini. Bang, harusnya kan teorinya begini oke lah. Didik bagus striker tuh. Kiper atau back atau tapi kenapa striker tidak ada bisa tumbuh dari Indonesia ini, itu maksudnya? Apakah ada masalah dengan misalnya striker tuh harusnya larinya cepat, Ya. tingginya Nalurinya juga. Naluri cetak gol nggak ada Nggak ada. kita. Naluri pertahanan nggak Oh, ada. Naluri cetak anaknya lebih Cetak nggak besar. ada. juga. Indonesia itu terlalu sopan gitu ya, kurang agresif mungkin. Ya kalau dari zaman dulu striker banyak juga lah kita bang sebenarnya kan. Dari Nah, yang perlu kita bahas nih Bang, nasib Sintayong nih Bang. oh udah jelas Iwan Bule Ya, aku ya. nggak. Aman deh, dia aman. Aman deh ya, berarti Ini baru 4 diperpanjang. tahun kata Iwan Bule. Kata Iwan Bule ya. Karena opini publik juga mendukung itu kan. Ya. Dan ingat, sebenarnya ini udah sebenarnya termasuk prestasi juga juara 2 ini ya kan Bang? Ya kalau juara 2 nggak ada prestasinya juga. Maksudnya loh. Sukses yang tertunda. Dari awal itu nggak ada Dari target awal bisa tidak. sampai final. Awal aja kita diprediksi tidak lolos fase grup. Awalnya ya, awalnya. Awalnya ya. Iya. Karena pertama tim yang dibentuk ini adalah tim yang baru berusia kalau murninya 6 bulan. Dia baru dibentuk sekitar 10 atau 9 bulan. Tetapi dalam 4 bulan itu yang dilakukan Sintayong adalah membentuk fisik aja. Fisik, jangan kalian makan gorengan, jangan kalian jangan Bukan. itu, ya kan? Nah, 6 bulan baru diajari main bola istilahnya. Diajari kembali bagaimana cara ngoper. Pemain Indonesia nahan bola saja tidak bisa, gitu kan? Memberikan passing yang betul saja tidak bisa. Nah, dalam 10 bulan bibit-bibitnya sudah nampak, bayangan-bayangannya Ya. sudah nampak. Hmm. Belum sempurna, masih Oke. jauh dari sempurna. Artinya dalam hal stamina, kemarin itu ketika main di final pertama itu drop betul, habis, ya kan? Setelah diporsir habis-habisan ketika semifinal melawan Singapura, ya kan? Ketika di final pertama itu nampak itu kelihatan drop dia. Ya kan? Itu kemudian masih sering salah umpan, Iya, iya. ya kan? Salah Nahan pun masih- salah pengertian, nahan bola ketika hantak ini masih Masih ke sana. Lari ya. Luar biasa kok. Berarti kejuaraan ini dianggap nggak bisa kayak Neymar atau Marcelo Iya, bola gitu. Langsung lengket ya? segitu tingginya, tak, Lengket ya? lengket di kakinya gitu kan. Itu Berat. belum bisa. Apa pengaruh sepatu itu bang? Hah? Pengaruh sepatu Ada nggak? lemnya sepatunya. Sepatu wow. berarti kejuaraan ini dianggap sebagai pemanasan lah ya Bang, uji coba untuk kejuaraan-kejuaraan selanjutnya lah. Dilihat daripada Titik awal tempo persiapan pembentukan, waktunya itu. titik awal pembentukan. Tapi kita boleh melihat juga ke yang sebelum-sebelumnya. Ya kan kita bukan baru pertama kali seperti ini kan. Zamannya Evan Dimas dulu tuh, heeh. juara piala apa kita itu? U2 apa itu? U19. U19. Tim U19 itu kan Asia juara tuh. Asia kan. Asia Tenggara AFF.
Bukan Asia. Iya, Asia Tenggara. Waktu penyisian kan Asia Korea Selatan. Iya. Kita bisa masuk babak final. Iya. Babak final Asia. 20 Asia. Nah, kemana tim itu sekarang? Iya. Kan nggak ada. Nih, Dulu alangkah euforianya kita Wah, berharap ini prospek sama ini, lawan prospek ini, kan? prospek ini, begini. Akhirnya apa yang terjadi? PSSI melakukan sirkus keliling. Jadi tim ini dibawa keliling seluruh Indonesia. Main sini, main lawan ini, main lawan klub ini. Akhirnya satu pemain jenuh, kemudian lawan tahu cara permainan Indonesia. Ketika main di Piala Asia babak belur kan? Babak belur. 3 kali main 3 kali kalah. Itu akibatnya apa ya, ini banyak kali bertanding. PSSI melakukan apa? Programnya nggak ini. Program nggak jelas, sirkus istilahnya. Sirkus Banyak- keliling dibawa keliling Indonesia main tahap Main apa? di Liga Spanyol, tahap apa lah. Main pergi sana ya, yang mendasar sekali tidak dilakukan. Meningkatkan jam terbang kali. Mm-mm. Ketika Kalau sekarang itu apakah akan terulang lagi? Kalau terulang lagi kan sayang, ya kan? Nah, apakah Sintayong bisa menahan ini? Dulu kan Indra Sapri kan, Iya. pas Indra Sapri. Si apa kan Luis Milla kan tidak mau dibikin seperti itu. ya Ya akhirnya Luis Milla dipecat. Kan seperti itu. tidak mau ngikutin Tidak mau program. mengikuti. Ini ya, kita harus begini, kita harus Iya, begini. iya. PSSI mau buat seperti ini, dia nggak mau. Ya. Akhirnya dia terpinggirkan. Nah, sekarang Sintayong apakah mau seperti itu? Dibawa tim ini nanti Ke Korea Selatan. Nah, dia sekarang sudah jelas arah Sintayong itu sudah jelas. Oleh pemain-pemain yang bagus keluar dari luar negeri aja gitu ya. Kan dia Iya. secara tidak langsung kayak gitu. Udah kalian jangan main di Liga Indonesia. Betul. Ya kan? Liga penuh korup dan pengaturan skor. Itu sah saja ya. Sah saja Sintayong memberikan Pengaturan skor. bukan maksudnya yang Usaha. mengarahkan dia untuk Yang mau masuk Liga iyalah. 1, Pak. Ah, Itu kan rumor-rumornya yang berkembang. Udah itu sudah tahu sejak tanggal 16 Desember. Mainnya itu tanggal berapa? Dan baru selesai itu tanggal 24 September. Tapi tanggal 16 sudah ada memonya ya? 1, 2, 3-nya sudah Sudah tahu ada siapa. memonya. Dan ternyata betul itu. betul ya, alamak. Itu apa itu? Kalau itu tidak betul, itu orang yang bikin itu harus Habis banget itu, Mak. ya, Paranormal betul itu. paranormal yang luar biasa. Udah ada kertas lembaran. Tapi kan bisa aja dia bikin banyak itu Bang ya kan. Oh, yang itu yang disorekan ya? Yang itu lain ditongok dimunculkan di apa? Enggak, yang di atasnya, yang satu tulisan kecil di atasnya kan bisa nampak itu. Sriwijaya lawan ini, Sriwijaya kalah, betul-betul kalah Sriwijaya. Untuk Masalahnya Bang, aku curiganya dia nongolnya setelah itu. Setelah pertandingan. Tapi kalau dia mulai tanggal 16-nya itu kawan kita, Bung Sofian kan bilang juga itu waktu itu. Dia nelpon aku, Bang, PSMS kalah nih katanya kan. Udah tahu Dan deh. itu terjadi sebelum PSMS bertanding. Ya karena dia nggak dikasih masuk itu, Dari mana Bang. kau tahu Bar kan? Ah. Banyak Bang rumor-rumor berkembang di sekitar stadion ini kan. Entah betul entah tidak itu katanya kan. Acur kita. Aku bilang lah, itu siapa yang bilang Bang? Oh, di seputar stadion ini udah ini tuh Bang katanya. Udah berkembang apa seperti Terlalu itu. jauh Jadi, itu. pasangkan lah kalau gitu ya kan duit itu lah. udah betul itu Bar, gue bilang. Betul kalah PSMS. Ya, memang kalau PSMS kalau kita lihat dari permainan kualitasnya memang jauh. Nanti kita bahas PSMS ya kan, Bang? Oke ya, berarti Itu ini PSMS ya. AFF udah berakhir ya. Harapannya mudah-mudahan Nah, efek itu lah. Kalian setuju nggak kalau pemain Indonesia main? Setuju. Dulu setuju kali. Setuju. Di Liga Korea banyak yang Tapi ngambil nih. kita dukung juga Liga Nasional lah ya. Nasional tetap Tetap konsisten, Dimainkan. bagus gitu ya. tapi aku lebih Tapi untuk setuju. sekarang ini ya bagus kan kayak Keluar, Kambuaya, Arhan segala macam itu Keluar ya? keluar aja dulu gitu. Jangan Liga Malaysia nanti bayar. Harus Enggak. Minimal Eropa lah. Setidak-tidaknya Jepang, Liga Jepang. Thailand lah. Thailand, Jepang ya. Dan aku lebih Tapi setuju. si Arhan ke Liga Korea kayaknya ada yang mau ngambil itu. Korea, Jepang pun ada katanya mau ngasih. Si Elkan Bagot Jepang, Tokyo, FC Tokyo. Wih, mantep itu mantep Katanya. Oke. Dan Itu aku cilik ya? Iya, Cek. aku lebih setuju kita rehat dulu sejenak. Oke.
Kembali lagi Tribuners, masih di program Tebas yang tidak terasa sudah memasuki awal tahun baru. Hah? Oh iya, udah masuk. Sudah masuk. Tidak terasa memasuki awal. Salah. Pemorosan kata-kata. Mama salah aja aku mah. Mama, aduh, apa yang kau omongkan salah, apa yang kau berbuat salah. Enggak, itu udah kayak bapak itu, Wak, salah terus. Berarti Bapak mana? ngomong salah. Bapak masyarakat. Oh. Berarti ngomong Udah. salah sayang tadi tuh. Hah? Ngomong salah sayang. Iya, Hati-hati di tanda jalan. saya aja. Pak Eri kayak mau ikut berpartisipasi. Iya. Aku nggak sayang sama dia, makanya nggak mau jewer, nggak sayang sama dia. Ya cuman masalah sayangnya nggak kayak gitu juga caranya. Setiap orang kan beda-beda mentafsirkan antara Kalau sayang itu. kan dengan gini aja nggak sayang kan gitu bang. Sarangnya. Oke, kita balik ke pembahasan Pak Riston kemarin. Iya. Pas kami di acara yang lain, sampai terkejut badan Pak Riston. Wah, Nggak maki paling pasti bilang Bang Coki. Bilangkan sama gubernur abang itu ya. Aduh. Gubernur J. Spontan atau karena emosi? Spontan. dia spontan lah. Enggak, Masukin. sebenarnya bukan itu yang bikin sedih. Kita kan ngikutin ininya apa? Kronologinya. Prosesnya inilah ya. Konferensi pers live itu kan. Aduh. Malu kali awak kata Bang Coki ini kan. Ini kan olahraga juga nih ya kan. Olahraga. Cuma duduk-duduk di warung kopi. Terus ketemu orang, abang yang di jewer gubernur. Bukan yang lain ya. Allah Akbar kata gitu. Dia bilang begini kan. Abang yang pelatih biliar yang berprestasi Iya, itu kan Bukan enak ya. bukan Gitu. itu. Iya, maksudnya kalau Iya, gitu bang. Padahal dia membawa 12 medali loh, Walaupun masih tidak nggak ada. emas ya, iya. Masih nggak ada. Itulah dia bilang, Bang Coki. Aduh kok aku terkenal karena ini gitu kan. Kalau namanya atlet kan pengen terkenal karena apa? Prestasi Gitu. lah, ya kan? Ini kok karena di jewer gitu. Iya, iya. Aduh. Tapi memang dari hati nurani Ih, memang nangis agak dia loh. nangis. sedih ya. Sedih bang ya? Atau memang dibuat-buat bang Coki atau gimana? Sedih lah. Sedih. Pak Eman lah kalau di jalan di depan apa? Bangga lah. Air mata itu bisa keluar mah kalau tanpa ini. Anakku yang kecil. Ah. Di depan kawan-kawannya, Iya. aku marahi. Nggak mau dia. Iya, iya. Malu ya kan. Malu. Sini, aku bilang kan. Padahal gara-gara dia meletakkan sesuatu Iya, tidak iya. pada tempatnya lah, diserah-serah gitu. Sini aku. Tapi kan sayang, tanda sayang abang mau dia kan. Betul, tapi Iya. aku menyenggak dia di depan kawan-kawannya. Dia Dia marah. malu, Oh. anak-anak aja malu gitu. Kalau di dalam dia nggak apa-apa. Nggak. Dia diam aja. Aku marahin dia di dalam rumah. Tapi ini di Dia luar. biasa aja. Kalau di luar, padahal aku hanya memanggil dengan nada yang keras. Nada tinggi lah ya. Sini, gue bilang kan. Marah dia. Apalagi dari sana ke jauh aku tarik ini. Iya. Anak kecil loh. Betul. SD Ini bapak. umur 5 tahun. SD kelas 5 SD. Ini udah tua gitu lebih. Buat apa? Dan sakitnya Bang Agus. 45 tahun. Ini Umurnya agak 44 Aduh, tahun. aku Gimana, gatal gimana, Liston? gatal tangan aku Berbau Don. sport Don. politik ini jadinya. Sport politik. Jadi Bang Coki ini mungkin kalau kita mungkin ngeliatnya dari segitu aja. Coki Tapi kan. perasaan Bang Coki ini tersakiti karena dia waktu kampanye tim suksesnya Bang itu Iya. 5 hari. double kan. Jadi aku 5 hari 5 malam malam Coki dia. ya. Enggak, makanya aku bilang gini, di antara banyak orang, ya kan? Kenapa yang ditengok bapak itu, babang itu? Karena dia Berarti nggak tepuk tangan. Dia nggak tepuk tangan. Iya, Mon. maksud aku kan dibilang Bang Joki banyak yang nggak tepuk tangan. Kenapa dia yang dipilih? Karena dia tim sukses dia sebelumnya. Mungkin nggak kenal. Iya. Aduh, hancur kan. Jadi dengar-dengar Bang Coki ini sekarang sedang menangkan diri, dengar-dengar. Jadi Melapor ya. oh, sekarang ini Melapor. Dia melapornya. Oke, oke, iya. Bersama pengacaranya 64 orang katanya. Banyak. Itu, Bang, pengecaran 64 orang naik koperasi 64 ya. Nah, ini yang dilaporkan yang pembina PSMS itu ya. Iya. Ya. Ini pembina ya. Harus melapor. Tapi kalau memang kita lihat lah track record Bang Coki ini sebagai pelatih biliar itu, memang ada prestasi. Lu ada lah. Ada ya Bang? Orang bawa paling banyak nih menyumbangkan. Sebenarnya medali paling banyak itu adalah biliar. Biliar. Tapi emasnya nggak ada. Tidak Bang. ada. Iya. Tapi final 5 perak, 7 perunggu. Artinya kan 5 masuk 5 kali masuk final yang memang gagal 5 dapat masuk emas. final, tapi 5-5-nya kalah di final. sama Kan itu Papua ya banyak ya. Papua dan Iya, itu dia di biliar. Dan dia pelatih ini banyak melahirkan pembiliar bagus dari Sumut. Bang Coki ini bagus main biliar.
Ya, kita nggak tahu kalau itu namanya pelatih ya kan. Ya paling tidak bisa lah dia. Lama Tapi melatih biliar itu gimana caranya, Mak? apa? Melatih biliar. Ya peletak-peletakan bolanya. Bapak belajar sama Enggak, biliar itu kan sama pakai Gerard Bale, insting. Zidane, Ya. Mak. Pakai apa kan? Enggak lah. Nalar kan? Enggak lah. Logika. Hitung-hitungannya ada tenaga seberapa keluar. Oh gitu ya. Sampai ya, segitu, ya. Mak. Makanya aku heran apa yang dilatih ya kan? Iya, mau bayangin itu Alfredo Reyes, Ah, itu yang paling punya pelatih. Filipina tuh kan? Orang Filipina Iya, yang juara dunia tuh. Istilahnya kalau mematikan dia nggak ada caranya. Dimanapun bolanya masuk. Minimal kan gini. Nggak ngerti kita kalau coba sampai nonton. kepada yang jago gitu dia bisa jadi teman cerita. Iya. Ya. Sama kayak Bisnis strategi ini kan gitu. Pak Liston. Catur. Iya. Catur Iya, tuh ada pelatih. pelatihnya. Ada juga ya? Ada. Bayangin lah catur tuh ada pelatihnya gimana. Kok nggak percaya? Catur tuh ada fisiknya juga. Ada fisiknya. Ya cuman kan memang di setiap kejuaraan ketika menerima piala medali itu kan memang pelatih harus diikut sertakan ya kan, Pak? Jadi Nggak sekonyong-konyong juga pemainnya yang Jadi pelatih itu bukan cuma pelatih sepak bola, pelatih basket, pelatih bulu tangkis, pelatih Semua catur ada. pun ada pelatihnya. Remy pun ada. Bridge ada pelatihnya. Bridge ada. Nggak, yang aku bingung itu kan sebenarnya gubernur itu kan bukan atasan langsung Ya. dari Pembina KONI enggak? Ya, Pembina Pembina juga dia. Iya, pembina KONI. Pembina KONI secara otomatis. Apakah KONI juga ya Harus tunduk kepada pembinanya. Enggak lah. Harusnya tidak. Tapi mau Punya Bang John bersuara di sini ya kan. tapi memang Bang kalau dikait-kaitkan Bang. Bang. John pun dia apa nih? Tapi pun Bang, Ketua KONI ini atlet apa kan tidak lagi? Dia jawab biliar katanya, pelatih biliar katanya. enggak. Wah, Aku coba, kalau kita mau bahas Bapak itu dikait-kaitkan. Sebenarnya ada juga kontribusi Bapak ini di Piala AFF ini. Ya dia kan mantan ketua PSSI. Dia kan punya andil juga membentuk tim ini kan? Enggak ada. Enggak Andilnya ada. baik atau buruk itu di Ya, sekarang. paling tidak kan Mana ada? merekomendasi. Mana ada? Enggak ada juga. Dari mana andilnya? Sekarang kan udah Bang. Nah, teringat aku Ini sama-sama TS ini dulu. enggak. Waktu lengsernya, Bang. Waktu lengser dari PSS itu cuma ada ceritanya. Enggak sampai di situ kemarin. Panjang ceritanya. Panjang Itu cerita ya. tanya sama saudara kita. Pasti kalau dibilang Bapak Tanya sama enggak ada urusan sama Itu saya. dia, tanya sama siapa? sama Budut pun tanya Budut. Budi Budi apa? Budut lah, Budi Kompas. Oh, Budi Kompas ya. Iya kan? Eh. Jadi Budi nanya kan, Pak, bagaimana cara memajukan apa kita sepak bola kita? Pertama wartawan harus baik. Ya itu tadi bilang, wartawan harus baik katanya. Apa hubungannya? Wartawannya berarti wartawannya nggak boleh nanya yang Ya, enggak, ya, ya, gitu, ya. yang Ya, artinya memang Maksudnya Nggak nulisnya boleh yang wangi aja lah kalau bahasa kita. tapi ya dengan momen seperti ini ya masing-masing mengintrospeksi diri aja lah, ya kan? Kayaknya happy kali kita bahas yang ini ya. Ya, artinya memang Ini harus kita ada. solidaritas buat Bang Coki. Iya. Semangat Bang Coki. Tapi kalau semalam itu masih beliau yang jadi ketua PSSI. PSSI, aku rasa bisa menang. Bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Diintervensinya pakai apa? Siap-siap jewer, Pak. Kalau awas gue lagi aku jewer dulu. Ya lah, tapi Pemain Thailand pun dijawab. Bang Coki bilang gini, Bang itu katanya jeweran sayang Bang. Wah, kalau jeweran sayang Bang, paling kan kita tahu lah Bang pelan. Gini Ini aja, Bang ya, Sakitas masih ada terasa. aku nggak habis pikiran yang ngomong Coki. Gue pikir nggak kenal. Lu mantan tim sukses. Ya udah. Habis lah Dia udah. nggak kenal, dia nggak ingat sama orang nggak ingat. Iya, Mas. Nggak ingat. Berarti nggak ingat. Aku ada Cuma beberapa. kan perasaan Bang Coki ini gimana gitu kan. Aku dukung dia dulu waktu Bilguk kan. Iya, Kau iya. dijewer. Oh, itulah sakit. Aku pernah dengar Bang. cerita, Mak. Ada salah satu kabak dia yang tiap hari dampingi dia. Tiba-tiba suatu saat habis sholat, kau siapa? Kau bayangkan? Aku Biasa, orang tiap hari Berarti Bapak itu kurang oksigen. Iya, kurang oksigen. Minum dulu lah. Makanya minum-minum udah Pak. Berarti bagus. pH-nya pH-nya bagus. bagus. Oksigennya banyak nih. pH-nya, pH bahasanya. Penasihat hukum. Pembina hukum. 64 orang. Oke. Ya udahlah. Tolong diatur dulu ini arahnya nih makin liar nanti. Enggak, ini memang ada konteksnya tentang olahraga. Iya. Ini kan ada konteksnya ya, Bang. Iya. Ya sama-sama introspeksi aja lah kan itu. Jadi kita sudah masuk semua ya. Oh, ya. Untuk Pencaksilat PP udah. sudah, Hah? untuk PP udah, Ah. basket sudah pernah, Oke. eh, Biliar. volley sudah pernah, sekarang biliar. Biliar. Miliar. Tapi ada kaitannya juga dengan
bulat itu tadi kan Oh, itu dilarang. semua ada hubungan dengan itu yang kita bahas ini. Kalau JR olahraga apa tradisional yang baru ini PPOKT itu JR ada Ada, cabang Bang. baru. Iya. Oh, bukan yang message yang apa itu, yang tarik kuping itu. Saya bilang Retak, tak, tak, tak. kalau JR sayang itu kata Bang Coki kan. Itu biasanya pelan-pelan dan gemes. Iya. Habis JR lidah masuk ini nggak sayang dia. Untuk Sakitnya masih nggak terasa. jambang Pak, kayak sekolah lu pakai jambang ditarik ya kan. Tapi lah memang bapak tuh bukan di bara ini ya kan. Iya kan. Udah intinya begini. Nah, udah Bang lah. Coki. Ini kita nanti Dukung kita lah, ngeledekin Bang ya. Cokinya. Iya. Padahal sebenarnya kan kita menertawakan situasi yang agak absurd sebenarnya. Absurd. Kok bisa Absurd. gitu? Karena aku baca gitu kan di Instagram Beribun video kejadian itu kan, terus kok netizen bilang ini serius kata gitu. Ini saking nggak percayanya itu. Siapa? Netizen kita nggak dengan percaya kejadian bahwa gitu. Jadi sorry Bang Coking ya, ini Coki. Coki. Ini Di netizen mana juga, kurasa bekas kondong Coki dulu tes dulu. Iya namanya bapak ingat ya anak nggak apa-apa katanya. oh, enggak. Ih, banyak juga sekarang yang gitu ya. Iya. Nggak masalah. Udah jelas konteksnya beda ini kan gitu. Kadang telur udah banyak juga loh. Wah ngeri lah gitu. Ya memang orang yang ya kerja banyak. ya betul. abang pernah nengok orang angkat telur? Ya telur itu diangkat. Yang Jualan jualan telur telur diseret-seret. Ya jualan telur. Diangkat, Diangkat lah. Nggak ada diseret-seret. Nggak ada diseret-seret. Ada juga. Hah? Ada yang sakit itu ada. Oh, itu kalau sakit. Sakit, diseret juga. Tapi memang nggak semua profesi angkat telur, Bang. Iya. Ada profesi yang angkat telur. Angkat kelapa. Yang menurunkan kelapa, manjat kelapa kan pasti diturunkan, nggak diangkat gitu kan. Turun juga telurnya waktu turun. Iya Waktu juga. naik telurnya. Tapi harga telur nggak naik kan? Naik. Naik ya? Naik. Emang Aku salah. dengar mak semalam, 50 berapa ada? Satu cu. Iya, sekarang mah. Oh, Satu papan itu? Satu papan. 30. Itu satu papan 30 telur. Dah, gini aja. Jadi 56 dah berapa katanya? Apa 2000 berarti? Berarti nampak kan mau akan telur. Latihan telur puyuh. Oke lah, berarti Oke. Berarti- udah ada angkat tangan tuh. ya lah, artinya udahlah itu mudah-mudahan semua Kita ada tunggu aja cepat- proses cepat hukumnya berlangsung selesai. ya kan. Tapi kalau misalnya ada permintaan maaf nggak selesai? Selesai. Tapi katanya sudah lewat. Sudah lewat. Oh nggak Kan bisa sudah- nggak bisa minta maaf lagi ya? Sudah Kemarin somasi. 1 kali 24 jam kan? Oh nggak ada permintaan maaf? Orang tuh tadi pagi udah ke sana kok. Udah ke Polda. Polda ya. 64 pengacara itu. PH. Naik apa tuh? Naik angkot. Nah, aku nampak itu dia bilang. Iya naik angkot ya. Oke lah, berarti selamat buat Arsenal. Sudah pada posisi puncak dia nih sekarang. Belum. Oh, kalah kok semalam. Kalah kok. Itulah yang Itulah yang dia nggak terima Nggak terima masalah itu penalti itu. pendukungnya. Kalah dengan terhormat. Kalah dengan teror. Menang aja belum tentu terhormat. Apalagi kalah. Tapi yang paling penting selamat lah buat Chelsea, masih konsisten di peringkat kedua ya. Enggak lah, ini seru sekarang. Jadi tim sepak bola di Liga Eropa ini sedang galau. Kenapa galau? Karena banyak pemain cedera dan Kena kopi. kena COVID. Wah, COVID main lagi? Messi sekarang kena COVID. Messi. Tapi ada meme apa dia kemana malam tahun baru? Nah, itu kemarin beritanya baru Sedap minggu kali kemarin. goyang dewa. gara-gara itu dia Cium. Gara-gara itu. Nah, itu belum tahu. Cepat kali. Ini baru Tapi tambah satu. uniknya Bang. begini, Tapi sekarang begini, kalau di Prancis ya, di Prancis itu dia kalau dia positif, dia cuma Flu aja? Bisa karantina itu bisa cuma 6 hari. Kalau positif 6 hari atau Omicron. seminggu, terlepas dari jenis apa, Delta apa semua. Yang penting dia di hari terakhir itu tesnya negatif. Gitu. Jadi nggak kayak di Indonesia harus Berarti udah kayak penyakit sakit biasa aja. Betul. biasa, kan? Betul. Bahkan 5 hari pun bisa juga, tapi harus pas hari kelima itu dia harus dan negatif. Jadi kok kemungkinan ini kan Messi hari Minggu kemarin positif ya. Jadi nanti pas lawan piala pertandingan piala Prancis lawan Liga Prancis. Lyon atau Lille itu hari Minggu dia bisa main di situ. Tergantung hasilnya nanti hari Jumat berarti ya, Nanti. Jumat atau Kamis ya. Cuma kan itu tadi, ini sekarang klub-klub Liga Eropa termasuk Chelsea, pelatihnya udah makin suka curhat dia. Berarti bentar dulu.
Berarti nggak kayak di Singapura kemarin lah ya? Enggak. Kita kan gara-gara beli Lama ya? sabun mandi aja nggak boleh main. Nggak boleh, ya. Elkan Bagot sama Rizky Ridho keluar dari hotel. Ya 4 orang itu. 4 orang kan, yang apa kan yang pemain yang sering bermain Iya, kan, si Ridho Rizky sama Ridho sama Elkan Bagot. Elkan Bagot kan. Mau beli sabun kan tuh sama sikat gigi. Sudah Nggak boleh. habis lah apa sama odol-odol gitu ya kan. Sudah habis perlengkapan mereka. Mau beli, ya ternyata melanggar aturan bubble itu. Keluar dari zona. Iya, boleh main. Nah, tapi teringat nggak Pak? Itu apa nggak ada yang bisa membelikan mereka? Kok harus pemain yang Ya, beli? kalau ibarat kita chevron pasti ada kan? Iya. Tapi menurutku itu kan belum tentu juga beli odol. Atau memang mau main-main aja, bosen mungkin Katanya kan. setengah jam aja. Atau mau mengeluari odol kan? Kan bisa jadi kan? Iya. Oh enggak, kalau siang-siang kan nggak ada di sini. Enggak, memang kan siang lebih enak, nggak terjaga kali Dari gas. dari timnas sendiri mengakui, Bang. Udah kayak odol berarti ya. Udah kayak odol. Mau ngeluari odol mah, pakai setengah jam aja. Setengah jam aja dia. Bisa jadi. Bisa jadi tuh. Tapi coba teringat tadi. Ada nggak yang bisa disuruh? Kayaknya kan harusnya ada kan? Ada lah. Kita aja di sini ada kok. Pasukan payung itu pasti ada setiap tim. Paspa ya. Iya Jadi, lah. menurutku itu alasan. Alasan ada aja. beli odol. Atau ngeluari odol. Iya. Refreshing itu, Bang. Iya, mungkin Nah, tapi masalahnya ini ya, baru belakangan terungkap bahwa tempat penginapan tempat ya. Indonesia Kurang itu kondusif. tidak kondusif ya. Banyak acara kata di situ ya. Bukan khusus untuk atlet ya. Bukan. Bukan. ini pengaruh dari kekalahannya juga. Kekalahan Singapura. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Asnawi asal apa? Asal bawa bola. GJI, Pak. Iya, sebenarnya iya. Jadi ada satu pandit di Inggris malah. Heeh. Inggris apa Amerika? ESPN. Hmm. ESPN dia menyoroti itu, kenapa Asnawi asal membawa bola itu Disoroti. Jadi dia menduga, menebak-nebak yang menyoroti itu adalah supporter Singapura yang sengaja masuk ke dalam stadion untuk mempengaruhi supporter Thailand. Oh, provokator ya. Gitu kan? Nah, orang Thailand tuh ikut-ikutan. Tapi jangan-jangan supporter Malaysia yang nonton kemarin itu, Bang. Enggak, itu udah pasti Singapura. Ini Tuan rumah Singapura. Malaysia udah santai aja. Orang tuh ngejek-ngejek dari medsos aja. Iya. Serba salah orang itu kan. Kalau ngejek nanti Kena serang kelas lagi. balik sama orang Indonesia lah. Kalian tuh kalah 4-1 aja udah. Iya. Kami kalah 4-0 urusan kami gitu. Kalau Indonesia 4-1 sama Thailand kan berarti kalah 8-1 katanya. Gitu kata orang tuh. Balik lagi ke Aku udah tahu Arsenal. sebenarnya tebas ini harus selesai mulai dari mata Bang Ramon udah merah. Udah ngantuk. Iya. Berarti udah harus. Enggak, soalnya tadi membahas lagi Indonesia, balik lagi ya kan. Aku sebenarnya Arsenal. ada yang pengen kutanya nih, Bang. Hmm. Ini Manchester City ini kok tiba-tiba udah nggak ada sekonyong-konyong, nggak ada kita bahas atau udah Manchester City ini 10 Bang, peringkat Konstan betul berapa deh. Pak? Selisihnya 10 ya? Sama Chelsea. Sama Chelsea 10. Padahal dulu kan di awal-awal Chelsea nih kan nomor 1 nih. 10 ya. Padahal City itu biasa-biasa aja nih. Berarti sama Kak Liga Kan Spanyol lah ya. 10 poinnya. Selisih poin, Mas. iya. Selisih poin. Sama kayak inilah ya di Liga Spanyol lah. Ya. Nah, itu apa yang kira-kira 15. selisihnya? 15. Kalau itu nggak usah kita bahas, Bang. Kalau Tapi di 15. Prancis pun. Tapi 15-nya antara Madrid sama Barcelona. Barcelona. Oh, Madrid Bukan Barcelona. sama Sevilla yang Kayak kedua. musuh bebuyutan kali ya. Sama Sevilla Sama Sevilla, beda beda 8. Oh, beda 8. Ya, berarti masih tinggi di Liga Inggris dong selisih poinnya. Iya. Beda 8 tapi Sevilla dapat satu pertandingan yang Dua lagi belum. Dua ya? MU di mana nih nggak kelihatan? MU turun. Coba 7. MU 7. Saking 7. bawahnya gitu ya. Jauh kali Bang. Di bawah TTH mana Oh, kita. 7. Jelas, berarti CR7. Iya. sesuai ya. Sesuai. Cuma menang mereka kemarin kan? Ya. Jadi Ya City tadi City coba. City jawab. itu Kenapa? dinilai begini. Mungkin pas dia ya. Jadi dia bisa mengantisipasi masalah-masalah pandemi ini. Jadi karena kita tahu kan tadi kan banyak yang ngeluh kayak Chelsea, pemainnya Liverpool. Tottenham, Liverpool, MU sampai juga. MU ya. Jurgen Klopp kena kan, Iya. Arteta Soalnya juga dia- ya kan gitu kan. Itu karena pengaruh apa ya? Karena udah mulai terbuka mereka. Kayak nonton Ya pastilah, apa. pastilah. Dan sekarang ini kan varian COVID makin menular walaupun tidak terlalu fatal kan. Nah, tapi intinya dia positif COVID. Nah, Manchester City ini dia bisa unggul menurut beberapa pakar
itu karena kedalaman timnya luar biasa. Bisa dibilang inilah tim paling kuat sekarang ini katanya di Eropa. Karena kalau kita lihat dia bermain juga rotasi pemainnya gitu tidak terlalu jomplang. Pemain inti sama pemain cadangan itu sama aja. jauh beda. Seimbang Selevel ya. Siapapun yang dimainkan, kualitas permainan mereka nggak Tidak berkurang. menurun. Betul. Oke lah, Bang. Jadi udah merah matanya. Udah ngantuk kali aku, Mak. Oh itulah. Atau kita Kalau bahas- mau maghrib gini memang setan biasanya yang masuk ya. Atau kita bahas bapak pembina lagi biar Mama agak semangat. Iya kalau itu enak juga. Tapi nanti lah. Atau ya bahas bapak pembinaan. Nah, jadi semua menurut Ini ente masalahnya pembina di studio kita ini udah sibuk kali dari tadi. Begini-gini Tapi dia nggak Tapi- termasuk pembina kita kan? Tapi kalau misalnya setelah bukan. Enggak ya? Kalau setelah ini Bapak itu. Siapa yang nanya? Pak Pembina, kami tantang Bapak ngobrol di Tebas. Wih. Biar diwawancara sama Pak Ramon. Iya. Bapak berdua aja sama Ramon, kami baik. Aku nggak berani, Pak. Tapi memang kita ya harus seimbang lah. Oh kalau sama Pak Emon dia bukan di sini tempatnya, Di mana? Mutiara Islam. Ya. Iya, makanya biar seimbang. Iya, betul, Mon. Jadi judulnya Insaf lah wahai manusia. Kita kembali berjumpa pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.